tidak menggurui, itu adalah kunci untuk membangun keberhasilan atau kesuksesan ketika berbicara tentang komunikasi seksual. Perkenalkan lagi, ini adalah Instagram Bincang Intim ya. Kita mau gali hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi seksual. Jadi mau membahas yang kata orang itu tabu ya, tapi kita coba untuk menggali supaya memang banyak orang teredukasi dan banyak orang juga mampu menyampaikan, mampu berkomunikasi, apalagi terkait dengan seksualitas ya. Jadi nggak usah perlu ngomongnya bisik-bisik gitu ya, Kak Ugo ya. Nah, Betul, udah betul, betul. mulai Kita nggak bisa, usah ngomong bisik-bisik. iya, jadi kita bisa mengedukasi banyak orang yang katanya generasi milenial tuh makin banyak juga yang butuh informasi tentang seksualitas. Oke, ini Betul. ada partner bincang saya, nih udah standby ya dari tadi jam 7. Beliau ini pernah menjadi konselor sebaya ya waktu SMA. Nah, ini Betul. konselor sebaya, nggak tahu deh, ini baru ada atau memang udah lama ya konselor sebaya itu? Sebetulnya Karena kalau saya baru tahu. konsepnya, kalau konsep konselor sebaya itu udah ada dari aku pun Mm-mm, 2011 pun aku udah denger istilah konselor sebaya, di mana mm-mm, waktu itu aku gabung ke namanya Sentra Mitra Muda, yaitu dari Perkumpulan Keluarga Berencana ya Indonesia. Jadi kayak sebuah lembaga youth center di mana lembaga mm-mm. ini bergerak di bidang reproduksi. Nah, waktu itu aku 2011 sebetulnya udah pernah jadi duta HIV. Jadi waktu tahun Oh, oke. 2010 ada survei dari KPA, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi KPAP. KPAP Mm-mm, itu survei, kalau nggak salah KPAP, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi ya. Itu ada survei bahwa angka HIV di kalangan remaja pada tahun 2010 itu ketidaktahuannya itu tinggi banget. Nah, akhirnya tahun 2011 KPAP Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Sentra Mitra Muda Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia membuat duta HIV. Nah, aku kepilih tuh waktu itu perwakilan mm. dari sekolah, dilatih jadi peer educator atau konselor sebaya dari perbincangan HIV itu. Nah, terus Mm. berlanjut tahun 2013 aku langsung tersertifikasi konselor. Jadi insya Allah udah bisa kasih edukasi sedikit-sedikit lah tentang Karena udah reproduksi ini. dikasih edukasi juga ya sama Betul, dan konselor kita sudah ahlinya ya. tersertifikasi. Iya, begitu. Hmm. Pastinya insya Allah rahasia dan privasi aman terjamin kok, pastinya Iya, gitu. ya kalau ember mah bahaya itu ya. Betul, betul, betul. Oke, Kak Ugo ini juga pernah menjadi juara satu duta genre ya BKKBN Jakarta Betul, Timur ya tahun 2016. Masuk juga ke dalam juara harapan 2 tingkat DKI ya. Nah, betul, sekarang ini bekerja sebagai Humas L2 Dikti Wilayah 3 Kemendikbud ya namanya ya betul. RI. Iya, Oke, ini masih muda berprestasi gitu ya. Laris dong ya, banyak fans alhamdulillah. gitu ya. Nah, jadi yang uniknya Kak Santi dari aku dari juara genre di BKKBN waktu itu aku masih di kampus, terus aku 2018-nya terakhir itu ketika lulus masih ikut sempet duta HIV juga dan juara dua Hmm, nasional. Tapi duta HIV oke, yang di ini akhir-akhir malah dapat ini ya, apa sih namanya dapat dapat juara juga juara. duta Oh, HIV oke. itu waktu itu Mm-mm. dari aduh aku lupa yayasannya. Jadi ada juga yayasan itu apa sih namanya bikin acara duta HIV terus aku ikut aku sampai terus aku menang juara dua nasional begitu. Hmm. Wah ini Bu Lydia promosi ya alumni Kaltis nih ya. Promosi tipis-tipis boleh lah ya. Boleh, boleh. Oke, kita mau coba masuk ke komunikasi seksual ya generasi Betul. milenial ya. Kita lihat Hmm? data di beberapa penelitian masalah seks itu adalah masalah yang sangat menarik gitu ya. Kata saya Betul, sih ya, betul, nggak tahu betul. ya kata yang lain. Nah, itu menarik untuk dibahas dan kata WHO nih ya. Ini penelitian tahun 2017 itu angka kejadian seks bebas itu ternyata
makin ke sini makin naik ya. Kalau sekarang itu 43%. Nah, kalau tadi apa namanya dari Kak Ugo sendiri bilang bahwa pernah jadi duta genre gitu ya, BKKBN juga mengeluarkan data nih. Dia punya 51% nih remaja Jabodetabek yang memang melakukan seks pranikah ya. Ini miris banget gitu ya. Jadi hampir setengahnya remaja Jabodetabek, bayangkan. Malah Betul, betul. lebih itu melakukan seks pranikah. Nah, apa namanya, Kak Ugo kan pernah remaja ya. Sekarang juga mungkin masih remaja ya, remaja akhir ya. Masih Apa remaja. udah lewat gitu ya? Udah masih Remaja remaja pertengahan ya. lah pokoknya ya. Nah, remaja. Nah, apa sih yang membuat akhirnya remaja-remaja ini tuh mencoba untuk melakukan seks pranikah? Nah, sebetulnya kalau kita lihat kecenderungan, berarti ini tuh ada istilahnya ya bahasa ininya pengen kepo banget gitu tentang Hmm, gimana sih rasanya melakukan hubungan seksual. Akhirnya mereka coba-coba dengan apa sih namanya segala risikonya gitu. Nah, itu yang hmm, membuat keingintahuan remaja dan terkadang ketika kita berbicara remaja tentang seks itu sangat dekat sekali dengan kehidupan. Nah, dalam arti dekat sekali dengan kehidupan banyak banget nih di tayangan-tayangan di internet yang mungkin kita nggak bisa memfilternya, hmm, kemudian kita mengakses pornografi, itulah yang biasanya mengacu kepada apa sih namanya perilaku seksual dan akhirnya mereka mencoba-coba dengan tingkat yang sangat gimana ya, sangat parah sih kalau menurut aku. Misalnya ada yang sampai pengen coba nge-sex gitu, kemudian ada yang mereka sampai booking order, BO, kalau zaman hmm, sekarang hmm, tuh hmm. apa sih namanya istilahnya di Masih remaja tuh sama. BO, booking Heeh, order, heeh. kemudian ada juga cari yang BU, butuh uang, nah itu biasanya tuh yang kayak gitu, akhirnya mereka ke tempat prostitusi, baik yang mungkin resmi tapi terselubung, atau mungkin yang di pinggir jalan, nah itu juga ada yang seperti itu. Ada yang coba juga dengan teman sebayanya, teman satu sekolahnya, satu kampusnya, Hmm, itu juga banyak tuh yang seperti itu karena pengen tahu dan pengen coba-coba. Tapi mereka tidak mengetahui apa sih risiko sebenarnya yang dihadapi ketika kita melakukan seks pranikah. Kalau istilah hmm, istilah hmm. Inggrisnya itu BKKBN kayak ya. freedom, kayak maksudnya istilah populernya adalah ya free Heeh, sex gitu. Tapi kalau kita hmm, bilangnya itu adalah seks pranikah gitu. hmm. Nah, dari yang sering gitu ya, mungkin kan dulu Kak Ugo sendiri sering dicurhatin ya, karena kalau ngelihat Betul, dari betul. ceritanya apa namanya konselor sebaya ini, memang mereka jadi tempat curhat anak-anak remaja gitu ya. Ya, betul. Nah, itu Jadi kita jadi, memang mereka pengen banget tahu, pengen banget ngerasain, pengen banget nyoba. iya, biasanya kayak gitu. Biasanya gini ceritanya, Kak, aku tuh pengen cerita tapi aku takut. Kenapa? Aku semalam Hmm, habis melakukan hubungan seksual sama pacar aku loh. Kenapa? Nggak apa-apa, karena kita penasaran aja. Ada yang bilang, ya karena sama-sama cinta gitu. Jadi apapun akan gue oh, berikan gitu. Ada juga yang begitu, hmm, ada juga yang kayak ya udahlah orang udah kentang, kita lagi berdua, ada kesempatan. Nah itu hmm, hal-hal yang seperti itu yang sering banget terjadi di apa sih namanya di remaja-remaja yang waktu itu curhat sama aku. Bahkan ada yang habis ke labing, ke dugem ya, terus habis hmm, itu mereka setengah sadar, akhirnya open room, akhirnya terjadilah hal yang diinginkan. Kalau kita bilangnya hal yang diinginkan, tapi ya, kalau bilang tidak diinginkan itu kayak mustahil. Tapi remaja hmm, pada zaman aku juga dan sekarang itu pasti akan sering melakukan seperti itu. Tapi tidak semua remaja dan mungkin remaja yang mempunyai kecenderungan yang tidak bisa mengontrol aktivitas seksualnya sehingga mereka bisa melakukan hubungan seksual atau hubungan seksual hmm, pranikah begitu. Biasanya sih yang sepengalaman aku ya gitu. Mungkin hmm, kalau teman-teman yang hmm, ini live udah ada yang lebih tahu atau mungkin ada dokter yang nonton tidak sepemahaman, tidak apa-apa. Kalau di sini kan kita berbincangnya karena berbincang opini dan ya. berdasarkan pengalaman begitu Hmm. sih. Karena memang kan apa namanya Kak Ugo sendiri juga pernah menjadi konselor sebaya ya. Karena konselor Betul. sebaya itu diadakan oleh apa namanya Departemen Kesehatan memang dalam rangka untuk mendapatkan cerita-cerita dari istilahnya apa ya dari lini remaja gitu ya. Karena mereka takut mungkin cerita sama gurunya gitu ya.
betul, Nah, malah betul. dapat beberapa cerita yang wow banget itu gara-gara si konselor sebaya ya. Betul. Jadi Mm-mm. kalau tadi di cerita dari lini remaja itu juga ada beberapa penelitian yang menakjubkan. Ada yang selama ini kan, oh enggak, kalau seks bebas itu pasti buat mereka yang tidak berpendidikan. Datanya Mm. enggak gitu. Ada yang, oh, seks bebas tuh hanya untuk orang yang berpendidikan. Enggak juga. Jadi ada tipe orang. Jadi ada yang orang dengan pendidikan tinggi, resiko melakukan melakukan hubungan seksualnya tinggi. Ada yang orang berpendidikan, resiko melakukan hubungan seksualnya rendah. Ada yang orang tidak berpendidikan atau kurang berpendidikan itu tinggi resiko untuk melakukan aktivitas seksualnya. Ada yang tingkat orang yang cenderung atau mungkin orang yang tidak berpendidikan tapi rendah juga tingkat melakukan hubungan seksualnya. Jadi ada Mm. 4 kriteria ini. Jadi nggak selalu pengetahuan tinggi kemudian Pasti risikonya ngelakuin gitu rendah, misalnya ya. iya Nah, kayak gitu. gitu-gitu. Ada Oke. juga yang kayak gitu. Jadi banyak bermacam-macam karakteristik remaja yang ada di Jakarta pada saat itu dan mungkin juga remaja-remaja di daerah gitu karena sangat kompleks sekali lah permasalahan remaja. Begitu sih Kak Mm-mm. Santi. Nah, apa namanya nanti buat teman-teman yang mungkin punya remaja gitu ya di rumah, nanti punya anak gitu, mulai kita juga harus tune in gitu ya sama kehidupan remaja gitu ya. Kita harus lihat bagaimana kita istilahnya bukan bukan buntutin banget, tapi kita harus Betul. care lah ya. Kita care dengan mereka apa yang menjadi keinginan mereka gitu ya. Termasuk juga ponakan-ponakan yang mungkin di sekitar kita itu masih remaja-remaja ya kita juga perlu memberikan edukasi kalau pemahaman edukasi kita memang baik ya. Betul Kak gitu. Uge ya. Oke. Iya. Ini ada penelitian juga nih Hmm? dari UPN Jakarta ya. Jadi di dalam tulisannya mereka itu terungkap bahwa orang tua itu merasa tidak nyaman ya mendiskusikan topik-topik kayak gini nih itu dengan anaknya sendiri gitu ya, pada sama anaknya sendiri, tapi memang mungkin orang tua juga tidak punya pengetahuan yang cukup gitu ya, jadinya mereka sendiri tidak nyaman, jadi malah menghindari pembicaraan tentang topik seks itu dengan anak mereka. Nah, kira-kira ya sepengalamannya Kak Ugo, pernah nggak dapat pengalaman atau dapat cerita dari Hmm? entah dari orang tua atau dari remaja yang memang pernah mengadukan ya istilahnya membicarakan hal ini sama Kak Ugo. Gimana Nah, Kak Ugo? sebetulnya gini, kenapa remaja tuh takut untuk berbicara kepada orang tua masalah seperti ini? Karena pengertian sendiri tuh beda-beda. Pertama gini, ada istilah seks. Pasti, oh, lu nge-seks nih akan istilahnya sudah hubungan seksual. Terus Hmm. kemudian ada seksual sendiri. Kemudian ada juga seksualitas. Jadi pahaman orang tuh beda-beda ketika kita memahami. Sebetulnya Hmm. kalau kita berbicara tentang seks itu setahu aku waktu aku di edukasi, seks itu biasanya mengacu kepada alat kelamin atau yang berhubungan dengan unsur biologis. Itu namanya Hmm. seks. Ya. Hmm. Sedangkan ada Hmm. istilah namanya seksual. Nah, seksual ini mengacu kepada perilakunya. Sedangkan ada istilah lagi seksualitas. Nah, Hmm. seksualitas ini kompleks gabungan dari semuanya, baik kehidupan Hmm. sosial, psikologi dan segalanya. Tapi yang kalau kita bicara sama anak-anak remaja atau sama orang tua, mah aku kayaknya udah pernah nge-seks deh, kan kayak tabu banget kan, atau Hmm. mungkin mah aku pernah onani atau mungkin Hmm. masturbasi, itu kan pasti akan jadi hal yang secret banget sehingga Hmm. remaja ini cari informasinya ke mana, kayak ke internet, ke media sosial. Mungkin waktu zaman dulu banyak kan Google, tapi kan Google siapa aja bisa nulis, mungkin di Blogspot atau di mana yang mungkin tidak kredibel atau mungkin berdasarkan experience atau pengalaman si penulisnya, itu kan juga bisa memberikan informasi yang salah. Dan adanya Hmm. konselor remaja pun terkadang remaja itu juga masih tabu untuk bilang, tabu untuk nanya dan segala macam, Hmm. apalagi sama orang tua. Kan kita Hmm. tahu kalau orang tua kita adalah baby boomers, ya kan, generasi Hmm. baby boomers, di mana pendidikan yang seksual, pendidikan seksualitas itu kayak belum banget gitu, mungkin
zaman dulu udah ada atau belum Hmm. ya gitu. Saya juga nggak tahu sih sedetail Kemarin seperti info apa gitu. dari Prof. Hah? Wimpi ya, waktu zamannya apa namanya si Presiden Gus Dur. Nah itu ada Hmm? pendidikan Itu seks ada, untuk sekolah-sekolah gitu. Nah ya begitu beliaunya nggak ada ya nggak ada lagi deh nggak ada nih lagi gitu. Nah, pendidikan. hmm, Makanya kemarin Prof. Wimpi sempat cerita gitu dia seneng gitu waktu zamannya Gus Dur gitu. Nah sekarang begitu nggak ada ya jadinya apa namanya sangat berharap kalau pendidikan seks memang diberikan sampai anak sekolah gitu ya betul. terutama Nah, yang jadi balik SMP SMA. Mm-mm. SMP SMA. Jadi balik lagi fungsinya konselor remaja itu sebetulnya buat tempat teman curhat setidaknya membenari apa yang mungkin dianggap tabu. Dan kalau Mm. misalnya Nah, orang tua biasanya tidak kalau misalnya udah cerita sama konselor sebaya nanti dilaporkan nggak atau di apa namanya sampaikan ke konselor ahli. oh enggak, kalau misalnya kita dulu sudah sampai di kita, itu kita Mm-mm. akan keep aja gitu. Jadi kita Mm. tugasnya memberikan apa sih informasi dan tapi kita juga by data. Datanya kita tidak pakai nama bahwa kita sudah melakukan kayak buat catatan kecil lah, kita sudah melakukan konseling tentang misalnya tentang menstruasi hari kedua, terus misalnya Mm. tentang apa sih namanya Itu mereka konsultasi bagi nggak dapat pengetahuan dari orang tua itu menstruasi gitu. Mungkin ada juga yang nggak dapat orang tua. Bahkan waktu 2014, waktu Mm. itu setelah aku pernah survei juga, bahkan ada wanita yang pertama kali datang bulan, dia nggak berani bilang sama ibunya, Mm. kemudian dia masang pembalut dan lemnya dan perekat pembalut untuk Mm. eh, ke Celana dalam. underwearnya, celana Mm. dalamnya itu malah dipakai di Di atas. vaginanya. Yap, itu karena Aduh. ketabuhan. Dan akhirnya Oke. itu kejadian dan emang itu benar gitu Hmm. karena nggak dapat pendidikan dari orang tua Dan tapi itu kita juga nanya tidak ke Kak Ugo. iya waktu itu akhirnya dia solusinya aku nggak bisa pakai pembalut terus gimana jadi waktu itu katanya dia akhirnya dia gunting dengan bulu kemaluannya nah Hmm. itu akhirnya dia langsung cerita gitu waktu itu nah ini juga kita nggak bisa nyalahin orang tua karena pada saat Hmm. orang tua kita dilahirkan atau seusia remaja mungkin tidak dapat Mereka pendidikan juga belum dapat ya. seksual jadi Hmm. ini kayak bukan komunikasi yang terputus juga, tapi ada Hmm. mungkin kesenjangan antara orang tua dan uh, Anak ya. anak ketika Hmm. berbicara tentang hal seksualitas seperti ini, gitu. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan orang tua karena nggak mendapatkan pendidikan seksual gitu, dan kita juga nggak boleh menyalahkan siapa-siapa. Harusnya kita yang bertanggung jawab tentang diri kita dan kita harusnya bisa aware terhadap diri kita apalagi ketika masa-masa pubertas begitu Hmm. Kak Santi. Nah, mungkin memang remaja-remaja ini ya yang apa namanya masih kurang pengetahuannya bagaimana mencari informasi yang benar gitu ya. Betul. Sebenarnya kan ada beberapa remaja yang memang berharap mendapatkan informasi atau pengetahuan tentang seksualitasnya itu dari orang tua. Nah, bagaimana sih kalau misalnya si anak-anak ini tuh kekurangan informasi? Apakah memang benar dia cari pengetahuan? Kalau misalnya di sekolahnya nggak ada konselor sebaya ya, nah dia tekniknya apa sih yang bisa dicari untuk remaja yang awam banget? Awam banget biasanya kalau menurut survei mereka bikin akun alter. Jadi ada istilah akun alter tuh atau Akun istilah fake ya? fake atau mungkin Oke. kalau istilah Twitternya ini namanya akun alter atau Heeh. mungkin istilah kalau Instagram itu second account. Nah, Hmm. mereka jadi orang lain, gambarnya bisa anime, bisa buah, bisa Hmm. apa, tapi mereka menanyakan. Itu Hmm. mode yang pertama kayak misalnya Hmm. menanyakan di DM, Kak, aku baru pertama kali head nih, terus aku Hmm. bingung cara pakai pembalut. Biasanya mereka pakai second account. Itu Hmm. apa sih? Begitu dilihat postnya cuma satu gitu ya, Iya, atau nggak posnya ada cuma satu, cuma postnya. buah doang, atau mungkin Oke. yang kepoin segala macam. Nah, yang kedua itu mungkin mereka bisa dengan cara berselancar di dunia Hmm. maya. Jadi bisa buka Google, kemudian cari kata kuncinya apa dan segala macam. Atau mungkin waktu aku juga lagi pendidikan S2 ini banyak Hmm. sekali ada survei di teman-temanku itu bahwa kebanyakan dari kita itu akan mengecek aplikasi. Aku boleh sebut aplikasi ya Ya, boleh boleh. aplikasi kesehatan yaitu biasanya mereka masuk Halodoc Hmm. kemudian apa yang kayak semacam Halodoc juga sih tapi waktu itu Hmm. kita apa Halo dok, halo dokter ada. ya Halodoc, Halo Hmm. dokter sama Hmm. apalagi gitu nah itu kita biasanya mencari informasi di situ
Dan Nah, kebanyakan itu itu datanya juga, memang ada. Jadi di Halodoc, di Alodok ya, di Alodok itu pertanyaan tentang seksualitas itu paling banyak. ya betul. Jadi 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 dan itu ternyata mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu. teman-temannya Kak Ugo kali ya. Mungkin ada teman saya juga gitu. Iya, jadi kebanyakan by aplikasi seperti itu. Nah, itu juga dan ada pula yang frontal menanyakan ke temannya, ya berdasarkan pengalaman, kalau lu hari pertama biasanya apa sih gitu? Aku apa sih namanya pakai ini nih, pakai itu, minum jamu itu. Jadi berdasarkan mulut ke mulut. Ada yang seperti itu, ada juga yang Hmm. langsung datang. Kalau mereka tahu konselor mereka punya kenalan konselor biasanya akan dirujuk gitu. Lu cerita sama Hmm. ini aja nih gitu. Hmm. Jadi banyak tipenya nih Kak Santi gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Desi ya. Ya, Kalau misalnya anak perempuan itu konsultasi sama ibunya, anak laki-laki konsultasi dengan ayahnya ya. Ini kan idealnya, ya kan? Nah, ya. kalau misalnya waktu jadi konselor sebaya itu pernah diedukasi juga nggak? Kalau misalnya salah satunya nggak ada, jadi mungkin single single parent gitu ya. Jadi bagaimana sih supaya yang beda apa namanya beda jenis kelamin itu bisa konsultasi atau menyampaikan keingintahuan dia tentang seksualitas misalnya. Ya, sebetulnya kalau untuk tadi yang pertanyaan Ibu yang di atasnya tadi, apakah Mm-mm. anak perempuan berkonsultasi sebaiknya dengan ibu, yang laki-laki dengan ayah, itu boleh banget. Itu akan membuka kedekatan. Tetapi ketika salah satu itu tidak ada yang bisa menjelaskan, maka itu boleh ditransformasikan, ya. Jadi kayak aku jujur aja nih, aku punya adik perempuan dan adik Mm-mm. perempuan aku udah mengalami menstruasi. Sedangkan ibu aku Mm-mm. cuma bilang, eh, kamu udah menstruasi, berarti dosa kamu sudah dihitung sendiri, udah bukan mama lagi. Sekarang ayo mulai sholat ya. Karena ibu aku kalangan baby boomers. Nah setelah Oke. setelah ibu bilang kayak gitu, aku baru nasehatin adekku, dek, kamu tuh Mm. udah menstruasi, ini harus dicuci bersih, ganti Mm. pembalut itu setiap mau pipis. Kalau sekolah Mm. juga bawa pembalut itu nggak apa-apa, jangan malu Mm. gitu. Pokoknya jangan sampai bocor gitu. Itu kalau Ini misalnya sudah untungnya bocor ya itu adik kamu tuh punya punya kakak yang konselor ya sebaya gitu ya. Kalau jangan selalu enggak mah. sebaya. Jadi bisa diceramahin. Jadi modelnya seperti Mm. itu, nggak apa-apa sebetulnya saling nge-switch atau bertransformasi selama itu Mm. baik dan masih dalam koridornya gitu. Dan Mm. lebih baik pula kalau di rumahnya, di kamar mandinya itu mungkin buat yang agama muslim gitu, itu boleh kok dipajang tata cara mandi wajib gimana. Karena kan kalau di agama muslim tuh biasanya tuh Mm. ada ritualnya sendiri ketika misalnya habis menstruasi atau Mm. mungkin habis keluar cairan sperma atau air mani. Mm. Nah, itu ada tata caranya untuk membersihkan, menurut saya itu nggak apa-apa. Itu tidak Oh, tabu. malah malah dianjurkan sebenarnya ya. Betul, saya Jadi dia menganjurkan sendiri untuk juga aware gitu ya untuk betul kalau sekali. habis keluar ya harus dicuci dengan bersih gitu ya. Iya, Dan akhirnya sebetulnya berdoa juga gitu ya. dan akhirnya berdoa. Sebetulnya juga kalau di klinik-klinik kesehatan yang ada tentang reproduksinya, mereka di kamar Mm-mm. mandinya juga akan ada petunjuk cara membersihkan penis yang benar, cara Mm. membersihkan vagina yang benar. Itu sebetulnya Mm. edukasi yang baik untuk orang-orang ketika orang-orang tidak bisa atau mempunyai Mengkomunikasikannya. keterlambatan gitu Mm. untuk Oke, hal-hal ini yang berbau seksual gitu. seru ya, dapat ilmu juga nih begini nih ya. Kan nggak pernah tahu ternyata sampai sebegitu detailnya ya konselor sebaya diedukasi Betul, sama betul, betul. apa departemen kesehatan ya. Ini Iya. kalau kayak gini berarti sampai sekarang harusnya masih ada kali ya konselor sebaya ya. Sekarang masih ada, masih banyak Masih ada konselor ya. lainnya. Saya juga Mm-mm. masih sering sharing, tapi ya Mm-mm. mungkin sudah banyak yang kegiatan offline aja sih gitu. Kayak Mm. kayak sharing by virtual gitu segala macam. Mm. Kalau tatap muka belum sih. Kalau dulu kita biasanya kita anjurkan tatap muka gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Bu Desi. Nah, Bu Desi, kita jadi kalau misalnya punya anak, nggak apa-apa Bu Desi, mm-mm. diedukasi aja, itu bukan hal yang tabu. Mm-mm. Tapi gunakanlah bahasa-bahasa persuasif, jadi tidak Mm. menggurui. Jadi Iya, lebih jadi kepada kayak temen mengajak ya, orang kayak tua. temen ya, Nah, sebaya itu ya, ngasih betul. Dan taunya. mungkin sekarang progresnya gini kali ya Kak Santi. Kalau di kampus ada dosen muda
yang oke, yang satu UKM langsung cerita banyak, oh kak aku tuh gini 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 gini. Nah itu Mhm. mungkin bisa jadi peer educatornya tuh si dosen Hmm. yang dianggap muda, gaul, dan enak. Nah Hmm. biasanya tuh akan klop tuh ngobrolnya. Ada juga yang Hmm. seperti itu mungkin. Hmm. Oke, oke. Nanti mungkin bisa di itu kan ya, dianjurkan juga nih di kampus ya. Boleh. Jadi Nah tuh ada nanti juga tuh namanya itu dari ya, bukan konselor sebaya tapi ya nanti. boleh. Nanti kita Oke. coba aja ya. Heeh. Nah, tuh berarti bisa ya Bu Desi, nanti boleh dicoba. Nah Tadi ini saran-sarannya dari Kak Ugo ya. Ini anaknya ada 19 tahun, 17 tahun, dan 15 tahun. nah Tiga-tiganya laki-laki, milenial pula. Bapaknya iya. sudah almarhum. Nah, saya Nah, mempunyai bisa tiga dicoba. anak, anak laki-laki 19 tahun, sementara yang sudah lama. Bagaimana saya menanyakan kepada anak-anak saya? Bagaimana menanyakan? Mungkin ibu menanyakan, membuka topik dulu biasanya sih kayak, Mas, kamu kan sudah mimpi basah, gimana kamu mengajarkan kepada adikmu nih tentang cara mandi wajib, tentang cara Berarti toharohnya, kakaknya terus dulu ya, turunnya ke kakaknya kita dulu ya. iya, saya megang kakaknya yang umur 19 tahun karena saya Hmm, anggap yang 19 tahun ini sudah lebih udah lebih dewasa, sudah dewasa lebih ya. aware, sudah lebih mengerti lah tentang program yang seperti ini. Tapi mungkin pembicaraan awalnya itu tidak langsung belak-belakan, pasti kan Hmm. tiba-tiba akan Mama Hmm. ngapain sih nanya-nanya Kaget ya? Iya, gitu? Itu ya, kaget ntar. jadi dibuka dengan topik yang apa sih namanya yang santai, mungkin pada saat-saat tertentu atau mungkin kalau lagi corona gini kan masih pada di rumah nih. Coba aja Hmm. ditanyakan ke anak yang umur 19 tahun gitu. Mas, dulu kamu tuh pertama kali mimpi basah udah tahu belum cara mandi wajibnya? Hmm. Biasanya mama tuh nggak pengen kamu nggak tahu nanti akhirnya mungkin ibadah kamu tidak apa sih namanya tidak sempurna atau seperti Hmm. apa. Jadi gunakan pengantar-pengantar yang ini apa yang soft lah Bu gitu. Kalau dari saya Hmm. sih sarannya seperti itu dan perhatikan perilaku anak-anak kita gitu ya. Kalau misalnya pagi-pagi kan apalagi laki-laki semua ada yang bangun, nah itu hal yang Hmm. wajar. Itu tidak usah tabu karena itu Hmm. semua apa sih proses Malah alamiah. malah Jadi diteriakin gitu ya. Itu kenapa iya gitu? kadang Jangan ya. iya kadang jangan. Padahal, Jadi sebetulnya itu padahal itu alamiah banget ya. alamiah sekali Hmm. begitu. Apalagi kan udah beranjak dewasa, pasti mereka sudah pada tahu dan pesan orang tua ya pastinya harus yang setara lah dengan anak gimana sih ketika membuka obrolan gitu. Hmm. Gitu sih Oke, mudah-mudahan bisa dicoba ya Bu Desi ya. Bu Desi. Mungkin nanti Heeh. kalau itu bisa konsultasi ke Kak Santi. Kalau Kak Santi mungkin kurang apa bisa milenial banget nih, boleh nanya ke saya. Tapi pada dasarnya saya Iya. juga belajar sama Padahal Kak Santi saya nih. seumuran loh sama kamu, gimana sih? Iya ya, Ngakunya doang ya. luar biasa. Gitu ya, Bu Hmm. Desi. Nanti bisa dilanjut Ya, Kak Santi gimana udah cara jempol tuh, ngobrol. berarti Uh, udah terjawab. udah Nah, itu ya. ini ada apa namanya penelitian juga nih. Kalau yang ini penelitiannya dari jauh ya, dari London nih ya. Katanya di sana itu pornografi itu merupakan pendidikan seks yang paling terkemuka gitu ya di sana gitu Uh, ya. Nah, karena memang rasa ingin tahu yang tadi itu yang memotivasi anak-anak ini atau remaja ini menonton pornografi. Nah, kira-kira kalau misalnya tadi apa namanya menjadi konselor sebaya tuh memang diedukasi juga nggak bahwa jangan ya jangan nonton pornografi, ini nggak baik. Kalau lo kecanduan bisa gawat, kalau ini bisa pokoknya macam-macam dampaknya, macam-macam efeknya dan sebagainya. Gimana ya, Kak Ugo? kalau menurut penelitian yang pernah saya baca itu sebetulnya penelitian yang di luar itu karena mereka sudah aware terhadap pornografi, ya kan? Hmm. Tapi yang paling sangat tidak aware adalah penelitian ketika dibalut dengan kebudayaan ketimuran yang ada di Indonesia. Hmm. Ya, di luar negeri mungkin melakukan aktivitas seksual, jadi seperti kayak aktivitas seksual tuh bisa banyak, kayak misalnya ciuman tuh udah aktivitas seksual, itu di jalan biasa aja. Tapi di Hmm. Jakarta lah khususnya atau di Indonesia gitu, ketika kita mencium orang tuh kayak bukan bukan cium pipi ya, tapi cium Hmm. bibir gitu ya, Hmm. Hmm. kayak itu tabu banget. Nah itu dia. Terus sehingga ini yang akan menimbulkan persepsi anak-anak di Indonesia bahwa kenapa sih gimana sih rasanya ciuman gitu, Hmm. gimana sih rasanya melakukan hubungan seksual. Nah mungkin kalau di London itu kan mereka memang kehidupannya
sudah freedom atau bebas, tapi kan Hmm. mereka tetap bisa bertanggung jawab ya. Mungkin di London di serial beberapa serial streaming gitu juga mungkin ada yang melegalkan tentang aborsi. Kalau di sini kan pasti nggak boleh gitu kan. Hmm. Jadi sebetulnya Hmm. ini lebih kepada budaya, di mana anak-anak kita ada bahkan hal yang tabu kayak gue perempuan, kakak gue laki-laki, gue nggak boleh pakai sabun batangan bersama karena kalau pakai sabun batang bersama gue bisa hamil gitu. Terus juga itu ada yang kayak Itu gitu. Terus ada, ada ya ampun. ada Oke, yang oke. berpikiran seperti itu karena bersamaan Hmm. mereka bilang nanti spermanya ketinggalan di sabun, kemudian Hmm. ntar masuk ke dalam vagina aku terus aku Vagina. bisa hamil. Itu ada yang bilang kayak gitu. Ada Oke. bahkan Hmm. yang sangat tabu sekali adalah jangan pegangan tangan karena pegangan tangan nanti bisa hamil Hamil. gitu. Itu biasanya sih bercandaan anak SD ya, tapi kalau Iya, jangan. remaja itu ada, masih Tapi ada. ada juga gitu. Terus Oke. aku pernah tanya, kenapa sih pegangan tangan bisa membuat hamil? Yaitu di film-film dia digandeng, besok pagi, besoknya di adegan selanjutnya dia tiba-tiba hamil. Berarti kan bisa, nah inilah remaja yang masih kurang pengetahuan. Kita Ah, boleh kayak, oh my god gitu ya, tapi itu iya, beneran iya. ada loh. Dan itu Oke. juga masih tabu banget. Jadi menurut aku, eh, kehidupan seksual yang ada di Indonesia dengan kehidupan seksual yang ada di luar negeri itu jelas sangat berbeda karena dari faktor budaya, Hmm. agama, dan Nah, tadi yang ya berhubungan sama culture itu apa sih. namanya konten pornografi gimana? Nah, ya kalau yang berhubungan dengan konten ya pastinya Ada kalau yang curhat nggak? Aduh, aku ini banget nih Kak Ugo, apa namanya? Yang di pikiran aku kayaknya pornografi mulu, mau ada nonton lagi gitu. ada Hmm. fantasinya ada. Bahkan eh, aku ada teman kuliah aja yang sekarang gitu dia laki-laki, dia bilang Hmm. kak aku tuh malah demennya nonton pornografi tuh yang adegannya tuh yang settingan, misalnya yang gue lagi main ke rumah temennya terus tiba-tiba ibunya diapain sama Hmm. temennya Hmm. gitu, itu Hmm. ada yang seperti itu. Ada mungkin yang dia bercerita gue tuh demen banget tuh kalau misalnya ngelihat yang disiksa-siksa, yang Hmm. pakai lilin panas, Nah, yang itu kalau diikat-ikat. kalau dapat cerita kayak gitu gimana Kak Ugo? Ya, pertama saya bilang, kamu yakin akan melakukan seperti ini? Dia bilang, Hmm. kayaknya yakin gini-gini. Saya akan balikan. Coba balikan secara harfiah. Ketika kamu melakukan hubungan seksual, apa tujuan kamu? Dia akan Hmm. mikir, oh iya ya, sebetulnya kan hubungan seksual itu adalah mereproduksi kembali, ya kan? Berarti menciptakan generasi. Apakah dengan cara seperti itu eh, maksudnya yang logis ya gitu bisa menumbuhkan Itu rasa kan kamu film gitu ya. juga gitu kan. Itu Iya, kan itu kan film film yang juga mungkin di itu. Tapi cut, ada ada ininya. tapi menurut penelitian ada juga yang merasakan atau gue kalau yang biasa-biasa aja feelnya nggak dapet nih, pengennya yang pakai lilin panas, pengennya yang Hmm. bareng-bareng, Hmm. pengennya yang macem-macem. Jadi menurut aku itu balik lagi, nah itulah yang disebut dengan fantasi seksual. Kita Hmm. fantasinya gimana sih sehingga ketika kita menonton film itu atau melakukan hal itu, fantasi seksual kita itu akan meningkat sehingga kita Hmm. mencapai tingkat orgasme yang sangat luar biasa gitu Hmm. sih. Jadi balik Padahal lagi ya, mah Iya, padahal mau itu bukan menjadi tempat yang baik gitu ya untuk belajar tentang betul, seksualitas gitu ya. betul. Kalau mau Tentang belajar tentang seksualitas ya mending nanya Kak Ugo gitu kan. betul Itu atau Kak lebih Santi juga boleh. lebih bagus gitu ya. Betul, betul. Jadi Oke. menurut aku sih gitu ya. Kalau yang masalah Mm-mm. film porno, jadi balik lagi film porno itu diciptakan untuk mereka, bukan konsumsi untuk kita. Jadi kalau misalnya kalian mengakses, hati-hatilah karena itu juga bisa berakibat eh, buruk untuk fisik kalian, untuk fisikis terutama Mm. pikiran. Gitu sih kalau saran aku sih ya. Oke, oke. Nah, sebelum live ini kan kita sempat melakukan mini survei ya, Kak Ya, Ugo ya. betul. Nah, itu kan ternyata ada dari hasil mini survei itu memang banyak yang memilih bahwa pengetahuan seks mereka itu paling banyak didapatkan dari media sosial, malah bukan dari orang tua. Nah, eh, gimana menurut Kak Ugo tuh apakah memang kita perlu apa namanya membuat konten yang banyak supaya memang nih anak-anak remaja juga dapat edukasinya benar-benar benar gitu loh. Bukan lagi konten-konten yang masih belum tentu kebenarannya. Ya, kalau Gimana? menurut saya
melalui media sosial saat ini mungkin itu sangat bagus sekali untuk menjangkau teman-teman yang jauh dari kita. Jadi itu Hmm. bisa ditambahkan kontennya dan ingat teman-teman boleh mengakses konten di media sosial asal konten media sosialnya itu kredibel. Ya, Hmm. jadi kredibilitas inilah yang teman-teman bisa pegang sebagai remaja untuk mengakses. Kalau misalnya berdekatan dengan saya, mungkin kalian ada di Jakarta, pengen ketemu, berbicara tentang seksualitas, boleh gitu. Tapi kan bagaimana teman-teman di daerah, atau teman-teman yang mungkin apa sih namanya jangkauannya jauh. Nah itu konten Hmm. media sosial itu sangat penting. Apalagi bincang intim nih kayaknya bagus banget nih ya ketika kita kembangkan menjadi Oke, pusat bagus bagus promosi terus edukasi. ya. Betul betul bincang intim nih bagus banget gitu. Tapi ya tetap aja Hmm. balik lagi ketika kamu punya problem tentang masalah seksualmu, terbukalah bersama orang tua. Ajak Hmm. orang tua bicara, maka hidupmu akan lebih bermakna. Pasti Hmm. sesayang-sayangnya kita gitu, sayangnya orang tua gitu, itu orang tua akan terbuka ketika kamu mempunyai masalah yang berkaitan dengan seksualitas. Cobalah Hmm. gitu. Jadi dari orang tua dulu, kalau memang orang tua tidak memungkinkan atau orang tua yang menolak, carilah di media sosial, tapi dengan catatan yang kredibel. Jangan Hmm. malu untuk bertanya, karena diri kamu Tersesat di adalah jalan ya, nggak tahu iya, apa-apa. sesat di jalan karena diri kita ya tanggung jawab kita gitu. Heeh. Jadi kalau mau ya follow aja bintang intim nanti bisa dicarikan jawabannya. Iya, Kalau nggak udah bisa mulai dijawab banyak hari yang ini, curhat. iya udah banyak yang curhat ya gitu. Iya, jadi ya pelan-pelan ya, bukan berarti nggak mau balesin semua gitu ya, tapi apa namanya pelan-pelan kan saya juga ngasih edukasinya juga mesti baca juga gitu ya, supaya memang Betul. apa namanya penjelasan yang disampaikan juga benar-benar kredibel gitu ya. Ya, dan satu lagi nih Ya. Kak Santi mungkin aku mau Mm-mm. sharing. Kan Santi kan Mm-mm. juga sebagai peer educator buat mungkin buat yang sudah menikah dan aku buat yang Mm-mm. belum menikah gitu buat Mm-mm. kita sebagai peer educator itu bukan penentu segala-galanya. Kita hanya Iya. mengasih pertimbangan-pertimbangan, Mm-mm. mengasih jalan yang agak benar, tapi semua keputusan itu ada di teman-teman atau mungkin Bapak Ibu yang cerita kepada Kak Santi. Jadi nggak gimana dong gini aku harus gimana nih kalau misalnya tentang Mm. hubungan rumah tangga, tetap balik lagi kepada si kliennya kita hanya Mm-mm. menuntun jalan tapi kita bukan segala-galanya. Dan kita sebagai peer educator atau konselor gitu kita juga punya rasa jenuh loh, kita harus Mm-mm. bilang itu dulu. Jadi jangan apa sih namanya, oh kan kamu konselor harus bantu aku dong, aku diputusin pacar aku jam 2 pagi kamu telepon aku, itu sudah mengganggu. Dan itu ya itu pernah kejadian, kalau tolong dong Iya. Kak Ugo gitu. Kalau aku Jadi masih ada nyawa dianggapnya kita sih, nggak punya kehidupan lain gitu iya ya, kita di punya luar tetap bincang kita punya intim gitu kan. kehidupan. Betul. Jadi kalau Mm-mm. misalnya itu juga bisa jadi toxic juga tuh buat kita Mm. ketika kita sudah terkenal atau apa, dan oh ini tahu nih gitu-gitu, terus bisa jadi toxic buat diri. Tapi kita juga manusia biasa, juga punya kehidupan. Kita mau membantu teman-teman, tapi juga teman-teman harus bersabar. Karena kan aku Mm-mm. juga nggak mantengin DM terus. Aku sih Mm-mm. cuma pengen sharing kayak gitu doang. Jadi kita harus bilang bahwa jadi peer educator itu juga bagus, tapi juga ada kejelekan buat si apa konselornya juga Mm. begitu. Jadi Mm. sama-sama harus saling menguntungkan gitu. Aku sih Ya. terbuka aja nih biar di Mm-mm. belakang kita nggak ada yang ngomongin kita nih gitu kan. Nggak ada Kok yang nggak julid ya. dibales sih? Nggak ada yang julid gitu. Jadi kita Nah, sama-sama tahu. ini mumpung sudah apa namanya dibuka gitu ya, menjadi seperti kita gitu ya, suka menjadi tempat curhatnya orang-orang Betul, gitu. Kita bisa ngasih saran, tapi kan akhirnya kembali lagi saran-saran yang kita berikan itu bisa tidak dikomunikasikan dengan baik gitu ya. Begitu betul, ngomong salah, kepleset, buyar. Jadinya gagal lagi. Nah, itu benar-benar sangat bergantung sama kondisi di lapangan gitu ya kan. betul, Yang kondisi yang memang kita sendiri nggak bisa nyemplung ke situ gitu kan. betul, betul. Nah, itu yang apa namanya? Iya kan lu udah ngasih saran dan gue udah jalan lah. Iya, tapi begitu ditelusuri ternyata begitu ngomong dia tidak pada tempatnya gitu ya. Mungkin pasangannya moodnya lagi nggak bener, cuman dihajar aja sama dia gitu kan. Nah, betul, Nah, betul. hal-hal kayak gitu yang memang juga akhirnya menentukan juga di hasil akhir Betul gitu banget. Nah, gitu. jadi gini Kak Mm-mm. Santi, eh,
sebetulnya banyak konsultan-konsultan bisnis, Mm-mm. konsultan tentang apapun, tapi konsultan tentang seksualitas itu masih jarang banget. Mungkin yang paling Mm. terkenal adalah Dokter Boyke, ya kan, Mm. dokter pasti itu udah ini banget. Tapi sebetulnya komunikasi seksual ini yang sangat sulit untuk Mm. dipelajari, gitu Mm. ya kan. Jadi misalnya gini deh, dalam kehidupan seksualitas suami istri, Mm. istrinya sudah masak tapi keasinan. Kadang jawaban suami ketika diminta tanggapan gimana? Kalau salah-salah dikit juga bisa rumah tangga berantem tuh. Ini aku masak sayur kangkung, keasinan Udah kata masaknya ceweknya. dengan cinta Heeh, gitu ya, tapi rasanya cinta nggak tapi enak. keasinan. Kadang kalau laki yang nggak tahu komunikasi seksual kayak, iya nih mah asin banget, besok dikurangin ya garamnya. Nah itu kan, Hmm. oh gitu, ya Kamu udah bisa makan aja di masak luar. nggak sih gitu kan? Betul, ada juga gitu. Tapi kita bisa melakukan komunikasi seksual tapi yang Hmm. bersifat membangun. Hmm. Iya mah, ini kangkungnya sudah enak, tapi lebih enak lagi kalau besok garamnya dikurangin dikit. Oh gitu ya Hmm. Pak ya? Iya besok Mama garamnya kurangin dikit deh. Tadi kasihnya 1 sendok, nanti besok Mama kasih setengah sendok. Nah itu tuh komunikasi yang seperti itu yang sering banget deh. Apa sih? Iya. Suka-suka Teorinya udah kepleset. banyak gitu ya, teorinya udah banyak, tapi begitu praktek juga susah-susah gampang Betul. ya, Dan susahnya lebih bagaimana